22 M itu duit apa daun, Mas? Ya campur daun sih benernya. Banyak ilmunya di sini. Ilmu apaan? Ilmu percintaan. Mas, kenapa tiap hari beli bus second laku terus ya? Keren. Karena kita tahu orang jualan itu kita tahu. Lu tahu barang dagangan lu tahu minat market lu tahu kekuatan pasar lu tahu lah. Kalau kita mengenal market dengan baik, kita akan mudah berjualan apa saja. Karena kita tahu apa yang diinginkan sama konsumen-konsumen kita. Jangan lu dengerin mania-mania yang tiap hari ngomong Tronton, Scania, UHD, bis tingkat apalah itu. Karena kita kan bisnis. Apa? Duren. Lu kalau pengen buka aja, ngapain nawarin gua? Nggak usah pakai basa-basi begitu, lari. Seneng amat berbahasa basi. Cuma oleh Mas Rian dapat ilmu tak-atik matu, Mas. Nah, jadi kalau lu jualan, lu harus tahu konsumen lu itu apa, siapa, kekuatan daya beli mereka bagaimana, terus permintaan atau pelayanan seperti apa yang mereka harapkan. Dari 10 poin yang mereka inginkan, enggak 10 poin itu harus lu kejar semua, enggak. Lu gagal di 1 poin, 2 poin, 3 poin, lu masih punya 7 keuntungan nilai plus di situ. Jadi masih ada orang berpikir naik, oh ya, dia yang terbaik. Karena apa? Karena dari 7/10 keinginan penumpang, yang 7 bisa dipenuhi dengan baik. Begitu caranya. Jadi jangan kayak agen-agen kemarin sore, kalau cuma modal bis baru jualan laku, nggak usah nyuruh agen. Anak SD gue suruh jualan, nawarin bis baru, laku boy. Zaman sekarang tuh, ya kan? Begitu caranya. Jadi pengalaman itu penting. Ya kan, kalau cuma modal bis baru doang, orang pengen jualan kalau bisa baru misalnya. Pak, saya mau jualan tapi kalau bisa baru. Enggak. Kata siapa? Enggak perlu dia gue. Anak gue suruh jualan juga bisa kalau cuma modal bis baru. Ya kan? Justru gue kalau lagi ngetes agen, nih gue kasih bis tahun segini. Kayak Malang dulu. Gue ngeritis Malang pakai bis tahun berapa? 2017, 2018. Enggak bis baru. Laku enggak? Laku. Karena gue mendidik agen-agen gue buat jadi prajurit boy, bukan jadi orang-orang yang manja. Gue ajarkan bagaimana cara mereka berjualan. Gue kasih tahu, nih cara lu jualan. Kalau saya cuma ngandelin barang baru buat kalian jualan, nggak perlu kalian yang jualan. Gue bilang, anak gue suruh taruh situ jualan terminal laku. Kalau bis baru, saya nggak butuh orang-orang profesional seperti kalian. Gue bilang begitu sama agen-agen gue. Gitu boy. Makanya di Arianto tuh nggak ada orang-orang manja. Berarti udah pasti akan ya Mas buat jalur Wonosobo. Kalau mappingnya udah, cuma nggak tahu tahun kapan bisa masuk. Taktiknya gimana sih Mas beli bis second tapi bisa rasa baru? Yang penting itu joknya, interiornya bersih, joknya bagus. Penumpang itu nggak tahu Mas, bis yang lu taikin. Gue nggak, jangan ngomong mania ya. Kalau mania bahasanya beda lah. Tapi kalau penumpang Mas, dia nggak akan ngerti bis yang dia taikin itu tahun berapa. Taruhan nih leher sama gue. Penumpang naik, dia nggak bakal tahu bis itu tahun berapa. Nggak. Selagi 2 hal dipenuhi dengan baik. 1, seat kursi, berikan yang terbaik untuk mereka. Interior bersih, wangi, terang. Tuh. Emang ada penumpang ngoprek-ngoprek mau naik bis terus ngecekin mesin, diliatin ini tahunnya berapa STNK-nya? Kan enggak. Tuh, fasilitas, kenyamanan, ketepatan waktu, berikan pelayanan yang terbaik untuk penumpang. It's enough. Agen ramah, kru ramah. Itu yang mengikat jiwa mereka dengan kita. Terus bagaimana cara kita membangun ikatan emosional dengan mereka? Itu yang paling penting. Mas, sampean tak sawang-sawang yang nono andeng-andengin dhuwur lambe persis kayak iya. Ya siswa ya. Sampean gue sama almarhum. Mas, yang pariwisata ada medium bus enggak? Enggak. Usaha itu harus bisa mainin barang lama, bener. Bukan mainin, memanfaatkan. Gue kemarin habis negor seorang pengusaha. Ya nggak negor sih, gue kasih tahu dia. Dia nelpon gue nanya, Mas saya pengen ambil bis baru. Loh, unitmu mana? Saya tiap 1 tahun 2 tahun ganti bis Mas. Gue ajak dia berhitung.
Terus lu punya duit dari mana kalau lu tiap tahun lu ganti bis, tiap 2 tahun lu jual bis, lu ganti bis, terus keuntungan lu jualan di mana? Iya sih mas, pantes duit toko, duit kontraktor, duit bangunan, duit apa habis semua ke situ ke bis. Iya berarti lu usaha ngejar gengsi, boy. Lu ngejar prestis. Itu bukan konsep orang usaha. Kalau emang lu cuma pengen nyari gaya doang, lu nggak usah usaha habis. Duit lu 20 miliar lu sebar-sebar aja di depan garasi. Ya kan, tenar lu pasti. Nggak perlu lu usaha. Ya kayak gitu. Orang usaha harus pintar berhitung. Akhirnya iya juga ya mas, iya. Akhirnya dia mau mulai berubah mindset. Gue kalau ngomong emang agak ketus, cuman kan demi kebaikan dia, ya kan. Ini 2 juta lebih. Persiapan buat mudik tahun ini bagaimana mas? Doain aja mudah-mudahan kagak ada peraturan aneh-aneh gara-gara varian popcorn. Mas kalau pekelaring di Haryanto apa bisa pekelaring? Akhirnya ada kontrol di jalan nggak mas? Enggak. Haryanto nggak punya kontrol. Alasan gue simple, gue nggak pengen anak-anak gue kerja diawasin kayak maling, nggak pengen. Jadi kalau ada kontrol di rumah makan itu cuma memastikan jumlah penumpangnya pas, nggak ada penumpang yang tertinggal. Haryanto nggak ada kontrol. Tapi kontrol gue sifatnya sistematis, dalam artian gue kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan sekali gue kontrol. Kalau pas gue kontrol kok ada pencurian di situ, gue sikat keluar semua satu kru, dan itu akan menimbulkan efek jera ke teman-temannya yang lain. Karena keluar dari HR itu penyesalan yang luar biasa. Oh iya, Omikron kok jadi popcorn. Kapan ada lain Sumatera mas? Enggak pengen buka Sumatera. Wah, mulai kerja langsung dulu wong ganteng sak kabupaten, lu nyindir gua, boy. Mas buka patas Purwokerto, Pati, jalur Wonosobo. Dulu jalur itu pernah gue tawarin, terus jawabannya Pak Haji, jangan lanang, udah diopeni, wis diopeni karo Nusantara. Wong dhewe sing urip jalure garek kuwi, wis ora usah mbok aru-aru. Jadi Nusantara tuh tinggal jalur itu yang produktif, jadi jangan diganggu lah, bapak bilang kayak gitu. Akhirnya ya sudah. Pak Haji tuh bijak boy, jadi orang dia nggak pengen nguasain semua gitu, nggak pengen. Pelayanan HR Purwodadi mantep mas, terima kasih udah buka di Purwodadi. Amin, makasih banyak, sama-sama mas.